Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon untuk duduknya bisa agak maju ya. Kemudian yang putra dimohon tidak duduk di dekat pintu masuk karena nanti yang mau masuk akhirnya gerumbul di dekat pintu. Monggo silahkan diisi yang depan. Kalau yang depan itu penuh, nanti yang ambil foto itu seneng. Wah, ya. Dah. Baik, kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kok mic-nya kurang nyaman ya? Suaranya kurang kenceng gitu. Ini alhamdulillah ustadznya orang dalam, jadi mau ngeritik itu boleh ya. Kalau ustadznya tamu itu mau apa-apa pekewo. Bagaimana jamaah, sudah ya? Terlalu kenceng ini ya, ada gaungnya. Ya. Masih ada bassnya dikurangi, yang biru paling bawah mungkin. Cukup ya. Baik. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di kajian umum Karomah, kajian umum Ar-Rahmah, yaitu disingkat dengan Karomah. Kali ini kita sudah sampai di edisi ke-52. Tak terasa sudah 52 hari Jumat kita ngaji di musola ini. Dan jenengan yang hadir di sini ini saya kira ini cukup pilihan ya, karena cuacanya ini sangat mendukung untuk mager. Ya, dari pagi mendung, tadi pagi matahari terbit itu tertutup kabut ya, enggak kelihatan ter begitu. Matahari seperti itu terus sampai kemudian menjelang Jumatan tadi hujan deras, terus nerecih. Kemudian sampai sore ini masih dingin, hujan lagi ya. Jadi kalau jenengan bisa survive dari cuaca itu, nah luar biasa. Semoga kita selalu bisa istiqomah untuk seperti terus. Amin. Semoga langkah jenengan ke sini, setiap tapak kanannya meninggikan derajat dan setiap tapak kaki kirinya menghapuskan dosa kita. Amin. Baik, langsung saja kita buka Karomah edisi 52 ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena ini edisi ke-52, maka kita tilawahnya adalah Al-Quran halaman 54. Silahkan dibuka mushafnya, atau kalau ayatnya surat Ali Imran ayat ke-30 ya. Monggo. Sudah siap dengan mushafnya? Kita membaca dengan nada ros metode umi ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mohon jamaah putra bisa maju supaya yang datang bisa enak. Monggo. VIP itu biasanya tiketnya mahal ya. Kalau kemarin voli di GOR itu ketika final Pak SBY sudah borong untuk Lavani sekian banyak tempat duduk ya. Lah ini belum ada yang nempatin tapi malah pilih yang belakang. Monggo. Nah, ini yang paling depan kosong, kemudian soft kedua penuh, soft ketiganya melompong lagi, paling belakang gerumbul ya. Yang putra ini. Baik, hadirin sekalian, ini malam ini saya bergelar Raden Ngabehi. Ya, tadi ngimami sholat, kemudian juga ngemsi, kemudian plus tilawah, kemudian ngisi, nanti sekalian doa, terus penutup. Wah ya, tak borong dewe kabiyeh ya, Masya Allah. Oh iya, nanti mohon untuk rekan-rekan dari Satgas bisa mengamankan di
tangga situ ya, untuk meminimalisir noise supaya enggak terganggu yang ngaji gitu. Kemudian jemaah sekalian, karena tadi sudah dibuka, maka ini langsung ke kajian ya. Jadi yang ada di flyer itu cuma temanya saja, yaitu Sirah Nabawiyah. Kenapa enggak pakai judul? Karena kalau yang dulu-dulu itu berdasarkan kronologis ya, dari mulai kenapa Jazirah Arab terpilih, kemudian kenapa bagaimana kondisi Jazirah Arab sebelum kenabian dan seterusnya sampai kelahiran dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi ternyata selain kronologis itu ada hal-hal penting lain yang perlu kita ketahui supaya pemahaman kita tentang sirah itu tidak bolong-bolong. Rata-rata kita tuh belajar sirah itu seperti puzzle ya. Tahu yang ini, tahu yang ini, tahu yang ini, tapi ternyata ketika disatukan loh, bolongnya si akeh begitu. Ya, ini kita berusaha untuk melengkapi lubang-lubang di puzzle itu. Nah, yang mau saya sampaikan ini sebenarnya adalah kejadian yang terjadi masih di periode Makkiyah. Kita masih di periode Makkiyah, masih di 13 tahun pertama itu ya. Jadi ini menunjukkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nabi ini benar-benar mendapatkan full support dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bandingkan ya, Nabi Musa itu mau berdakwah ke Fir'aun, yang notabene Fir'aun itu adalah masnya Musa, mas angkat. Beliau kan anak angkat ya, Princess of Egypt ya kan Nabi Musa itu. Kemudian ketika menjadi nabi diminta Allah untuk berdakwah ke Kang Masih Dewi. Akhirnya Nabi Musa harus minta doa ya, berdoa kepada Allah, yang doanya sering kita pakai, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Hari ini masih kita pakai. Kenapa? Ya karena kita enggak seperti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa itu harus meminta Rabbi shrah li sadri, maka Nabi Muhammad SAW beliau sudah mendapat jaminan dari Allah. Mana buktinya? Ada di surah Asy-Syarah ya. Alam nasrah laka sadrak. Nabi Musa harus meminta Rabbi shrah sadri. Nabi Muhammad sudah dikasih Allah. Alam nasrah laka sadrak. Ya, yang di sini diminta, di sini sudah dikasih. Ya, wa wada'na laka dzikrak, dan sudah ditaruh zikirnya Nabi Muhammad itu ya, nama beliau diagungkan. Di mana Pak diagungkannya? Sampai hari ini nama beliau disandingkan dengan nama Nabi Ibrahim. Pertama kali disebutkan dalam adzan di wilayah Papua. Wilayah di bumi yang paling jauh dari GMT. Ya. GMT plus berapa di sana? Plus 9. Di sana sudah sholat subuh, Pak. Amerika belum maghrib. Selama 24 jam nama dua nabi ini disebut oleh penduduk bumi terus berkumandang ya. Jadi di global itu terus berkumandang dua nama ini, nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim, ya kan? Kalau ada Nabi Ibrahim enggak ya? Nama Nabi Muhammad terus disebut ya. Wa rafa'na laka dzikrak, bentuknya seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau penasaran nanti coba Pak, yang di rumah masih punya global ya. Lihat itu, time zone itu ya, zona waktu itu. Paling timur itu situ ya, yang ada muslimnya, Papua. Semakin ke barat, terus terakhir di Amerika ya. Jadi ada perbatasan hari dunia. Nah, nanti silakan kalau penasaran. Kok iso kaya ngono kuwi ben sing nyepakati sapa ya? Kita sepakat bahwa dunia ini dibagi menjadi 24 jam. Deal ya.
Nanti kalau penasaran silakan cari ya. Jadi sing ngetes sapa seperti itu. Kita nggak ke situ. Baik. Kemudian yang mau saya sampaikan adalah suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika beliau kehilangan putra beliau yang masih kecil, anak pertama yang disebut dengan nama Al-Qasim, maka beliau dipanggil dengan Abul Qasim, meninggal masih kecil. Kemudian adiknya lagi yang bernama Abdullah juga meninggal. Maka orang Arab saat itu, Arab jahiliyah, otomatis manggil beliau dengan julukan Abtar. Disebutkan dalam surah namanya Al-As bin Wa'il. Ini ketika Nabi Muhammad SAW lewat, kemudian dia ini bilang, da'uhu, biarkan dia. Innahu rajulun abtar. Dia itu laki-laki yang abtar, yang enggak punya keturunan. Gimana Pak? Habis ditinggal anak, kemudian ada orang yang bilang seperti itu. Garis keturunannya selesai. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga seperti kita, manusia biasa, juga punya perasaan. Beliau juga sedih dengan perkataan itu, maka kemudian Allah menurunkan ya motivasi, ya hiburan langsung dari langit, ya, yaitu diturunkan surat Al-Kautsar ini. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Beliau dihina seperti itu. Maka kemudian turun 3 ayat, ya, yang barangkali ada di antara kita kalau sedang sholat sunnah sendirian, itu surat ini jadi surat favorit. Adakah? Kok serius kabeh? Adakah yang memfavoritkan surat ini untuk dibaca ketika sholat sunnah? Gak usah ngaku, gak usah, gak apa ya. Ya. Surat Al-Kautsar ternyata ini maknanya luar biasa ya. Ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinaka al-Kautsar. Sesungguhnya kami, wahai Nabi Muhammad, kami itu Allah dan Rasulnya, memberikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar ini diartikan oleh para ulama sebagai khairon katsira, kebaikan yang banyak oleh para ulama mufassirin. Kemudian jadi Allah pembelaannya itu tidak langsung ke kata-katanya, ya. Tadi Al-As bilang apa tadi? Abtar. Ya. Jadi sebelum itu ya jadi dibombong dulu ya. Ya Nabi, engkau telah diberi sesuatu yang lebih, kebaikan yang banyak. Kemudian di ayat kedua Allah menyampaikan kepada nabinya, fasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah kepada Allah, wanhar, dan sembelihlah, berkurbanlah. Jadi ini petunjuk dari Allah ketika kita itu sedang kondisi terpuruk misalkan, ya. Nabi saat itu terpuruk dengan perkataan seperti itu, tidak kemudian membalasnya dengan amarah, tidak dengan emosi. Apa pelampiasannya? Fasolli. Kalau ini le'solli, ya. Fasolli, maka kalau seperti itu, sedang terdesak seperti itu ya, kondisi sudah sedih, kemudian malah dihina, maka sholatlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini solusi ya, kalau seperti itu. Maka yang terakhir ini adalah jaminan Allah atas Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi Muhammad itu sudah kemudian legowo dengan hinaan tadi, kata Allah, jangan berurusi orang-orang yang menghina itu. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami ya, telah mencukupkanmu, telah melindungimu dari orang-orang yang suka menghina ini. Ya, kemudian Allah mengatakan, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang abtar.
Abtar apanya Pak ini Pak? Nah, sesungguhnya orang-orang yang menjemu itulah adalah orang yang terputus. Kalau kita hanya melihat di terjemahan, terputus itu jadi bikin tanda tanya besar ya, bingung. Kisah terputus apa nih Jal? Ya, ternyata kalau menurut para mufassirin, terputus itu amal baiknya jelas, nama baiknya jelas, masa depannya jelas, ya kan? Terputus semuanya. Nah, sedangkan beliau tadi Nabi Muhammad SAW, beliau jelas bukan abtar, ya. Kenapa? Karena legasi beliau, warisan beliau itu sampai hari ini terjaga. Nasab beliau masih terdokumentasikan dengan baik. Barang beliau dan ahlul bait masih ada, dimuseumkan. Nama beliau masih harum di mana-mana. Umat beliau menjadi umat terbanyak sepanjang sejarah umat manusia yang nanti membuat iri para nabi di mahsyar nanti. Jadi beliau kata-kata abtar yang dilontarkan oleh Al-As tadi sudah terbantahkan. Tetapi Pak, itu tidak langsung kejadian, ya. Ya kan ini 1400 tahun di masa depan dari kejadian beliau. Tetapi nama beliau masih tetap harum. Nah, jaminan Allah saat itu tidak langsung saat itu kan. Memang Nabi disuruh untuk bersabar. Baik. Kalau menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya, yang dalam kitab Fiqhus Sirah, beliau menyampaikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW berdasarkan surat Al-Kautsar tadi. Yang ini mungkin banyak dari kita yang juga belum tahu, oh ternyata seperti itu ya. Yang pertama, dakwah memang berangkat dari penguatan jiwa dai, bukan dari tekanan eksternal, gitu ya. Maksudnya apa? Ya, tadi ya Allah tidak memerintahkan Nabi untuk membalas perkataan Al-Abtar tadi, tapi ya sunatullah dalam dakwah adalah Allah menguatkan hati Rasul terlebih dahulu sebelum menguatkan umatnya. Jadi begitu ya, nabinya dibikin kuat dulu, strong dulu, baru umatnya. Lah kalau nabinya aja lembek, gimana dengan umatnya begitu. Nah, strateginya apa? Ya, dai ya untuk kita yang bisa kita tiru, seorang dai itu harus memperkuat batin sebelum menanggapi serangan manusia. Kemudian dakwah itu bukan reaksi, ya, tapi misi. Seperti Ustadz Abdul Somad LCMA, ya, PHDESA, ya, Ustadz Abdul Somad Batubara. Beliau ini ketika tanya, Ustadz, kalau antum banyak yang mengejek, menghina di sosmed gimana Ustadz? Gampang saja, nggak saya baca. Kalaupun saya baca, saya nggak bisa bales karena semua yang pegang adalah admin. Saya nggak tahu passwordnya. Seperti itu, ya. Jadi perkataan netizen itu, ya, ada yang mengatakan maha benar netizen dengan segala komentarnya, ya. Itu nggak berlaku untuk dai. Lanjutkan saja, begitu ya. Kemudian yang kedua strateginya adalah menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti menyandarkan kekuatan kepada karunia Allah, bukan jumlah pengikut. Nah, ini ya. Kaum Quraisy mengukur kekuatan Nabi dari apa, Pak? Yang ini merupakan kebanggaan orang Arab jahiliyah. Dari jumlah anak, jumlah pengikut, jumlah kekuatan klan, dan kekuasaannya. Jadi, kalau hari ini masih ada orang yang berpatokan seperti itu, anak buahnya piro, ya, kekayaannya berapa, kekuatan keluarga bagaimana, masih ada orang seperti itu, jangan-jangan
Kenapa? Masih mengidap penyakit seperti orang-orang Arab jahiliyah. Apakah masih ada? Ada, ya. Kemudian, ya, Allah membatalkannya dengan satu kalimat, ya. Tadi yang dibanggakan oleh orang-orang Quraisy tadi dengan al-kautsar tadi. Apa kautsar? Al-khairu al-katsir. Kebaikan yang melimpah, ya. Kemudian Syekh Al-Buti menafsirkan konsep ini sebagai dakwah itu tidak ditopang oleh angka, tetapi ditopang oleh nasrullah, pertolongan Allah. Kemudian, nah ini ya, jangan menilai dakwah, ya, strateginya jangan menilai keberhasilan dakwah dari statistik lahiriah. Jane karomah ki sing teko pira to? Tiap pekane, tiap Jumate. Kira-kira yang putra ini 40-an, yang putri ini berapa? Oh, semono toh. Banding nih dengan sana. Wus, jamaahnya sekian. Setiap kali pertemuan infak terkumpul sekian juta begitu ya. Bukan itu dakwah ya. Bukan seperti itu. Yang ketiga, strategi yang ketiga menurut beliau menanggapi gangguan dengan ibadah sesuai ayat 2 Al-Kautsar tadi, bukan dengan emosional. Kenapa Pak kalau dengan emosional? Lang faddu min haulik, ya. Kata Allah, kalau seorang dai itu kemudian keras, ya. Dikit-dikit nuding-nuding, dikit-dikit nyalahke, maka nanti orang-orang akan menjauh dari dia. Ya. Kalau dulu ada di kitab fikih dakwah, itu salah satu metode dakwah itu adalah taklif qabla taklif. Jadi dapatkan dulu hatinya, taklif ya, hati dilembutkan dulu. Setelah itu baru taklif, baru dikasih beban. Jadi contoh lah yang mulai di sini ya. Di Karomah ini, ya ini alhamdulillah kajian yang selalu istiqomah. Setiap kali kajian itu ada makanannya, makan nasi, ya kan? Itu bagi orang yang belum pernah ngaji, ya, yang jarang ikut ngaji, kok nyaman ya ada makannya. Karena saya pernah ikut kajian itu, kajiannya ba'da maghrib sampai sekitar jam 8, agak jauh ya. Sebelum pulang sudah kelaparan. Kalau di sini alhamdulillah ya sudah terjamin insya Allah, walaupun ala divi kata orang Arab ya, ala kadarnya begitu. Jadi dakwah itu harus meraih hati dulu, taklif dulu gitu ya. Bukan dengan emosional. Kemudian ini adalah metode dakwah yang sangat khas yang sering disebut oleh Syekh Al-Buti. Ketika tekanan dakwah meningkat, Allah tidak memerintahkan konfrontasi, ya, tidak seperti ini, tetapi perkuat hubungan vertikal dulu. Dulu tahun sekitar 2018, ada seorang petarung MMA dari Rusia, tepatnya Dagestan, yang kemudian membuka mata dunia. Ternyata Muslim itu kuat. Dan beliau ini punya logo yang bagus banget, Pak. Jadi kemudian akhirnya banyak yang niru. Beliau ketika menang di ring, ya, beliau itu 27-0, ya, menang KO 27 kali dan nggak pernah kalah sama sekali. Selalu begini beliau itu. Apa itu, Pak? Me nothing, Allah is everything. Ya, aku tuh bukan siapa-siapa, Allah itu yang hebat. Ya, luar biasa. Siapa namanya, Pak? Khabib Nurmagomedov, luar biasa. Yang kemarin murid beliau Islam Makassar juga habis menang lagi, ya. Jadi pokoknya begininya dikuat nih
hubungan vertikalnya dikuatkan. Kita lanjutkan ya. Strateginya, tanggapi tekanan dakwah dengan menaikkan level ibadah. Nah, ini. Kemudian, respon utama terhadap fitnah adalah spiritual, bukan frontal. Bukan sibuk membalesi itu ya, nyinyiran netizen itu ya. Nggak usah lah ya. Mungkin mereka juga cuman buzzer bayaran. Nah, begitu ya. Tapi insya Allah di Karomah tidak ada ya Pak ya. Di akun IG-nya pun selama ini so far so good ya. Tidak ada kendala, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, menurut beliau, tidak terjebak pada ejekan, biarkan Allah yang membela. Wah, ini levelnya udah beda ini ya. Ini susah ya. Dinyek ya, normalnya manusia itu ya balas ngenyek. Ya kan? Tapi menurut Allah dalam surat Al-Kautsar ini nggak usah seperti itu ya. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang akan terputus amalan baiknya dan sebagainya. Baik. Untuk hal ini ada dua tokoh kafir Quraisy yang sampai hari ini ya, ada Abu Jahal yang kuburannya ada di Madinah, di medan perang Badar, ada lagi Abu Lahab yang ada di Mekah. Kuburan mereka berdua ini sampai hari ini masih mengeluarkan bau busuk. Ya. Beneran ya, masih mengeluarkan bau busuk padahal sudah sekian ribu tahun kan meninggalnya. Jangan pakai meninggal ya. Mati ya. Kalau Anwar Zahid apa istilahnya? Kalau orang baik itu sedo, siksone pun bakdo. Artinya siksaan dunia sudah selesai, tinggal nikmatnya. Kalau orang biasa mati, nikmatnya wis ganti. Kalau orang yang jelek, musuh Islam apa Pak? Bongkok. Diobong yang neraka bakale. Nah, kuwi otak-atike Kiai Anwar Zahid sing mari larang ya kuwi jarine beliau ya. Kalau ngundang beliau nggak tahu indennya berapa lama itu ya. Setahun. Nah, jadi alhamdulillah ya. Tadi itu Pak, saya berangkat ke sini itu single fighter. Seluruh pasukan saya tinggal di rumah. Barusan saja ibu negara datang, alhamdulillah. Bingung iso apa karepe. Itulah ya. Baik, kita lanjutkan. Abu Lahab ini yang mati di Mekah itu dikisahkan ini sebelum mati ya, setelah mati 3 hari jenazahnya tidak ada yang mau nyentuh Pak, karena sudah aromanya menyengat, kemudian ada belatungnya, orang-orang tidak mau mengurus jenazahnya. Akhirnya jenazahnya ini ya dibuatkan lubang, didorong pakai kayu, blek masuk ke lubang, baru dilempari, ditutup. Nah, sekarang lokasi kuburannya Abu Lahab itu ya kurang lebih 300 meteran di samping-sampingnya itu sebenarnya ada apartemen. Tapi kosong semua, Pak. Nggak laku. Kenapa? Bau busuk. Dan kalau ke situ, itu dari kejauhan kira-kira jarak 30 meter sudah disediakan bebatuan. Untuk apa? Lempar jumroh ke Abu Lahab. Sampai seperti itu. Nggak laku Pak. Lokasi di situ ya. Sepi.
bau ya, karena bau. Jadi bau busuk sekian ribu tahun itu menyengat ya. Ada yang pernah mungkin mencium aroma bangkai manusia? Saya pernah dulu ketika ikut giat SAR di Pulung ya, di hari ke-9 itu ketemu seorang jenazah. Yang penemuannya ini cukup unik ya. Ada seorang teman relawan dari Bekasi, dari Peduli Muslim. Itu beliau nggak pakai metode neko-neko. Beliau cuma pakai itu Pak, yang namanya monokular. Kalau teropong 2 itu namanya binokular ya. Maaf ya, 1 itu monokular, kalau 2 namanya binokular. Beliau ini mencari tanah seperti ini ya, di zoom, nyari lalat ijo. Pas ketemu lalat ijo, dilihat lalat ijo itu masuk ke lubang, keluar lagi. Masuk ke lubang, keluar lagi. Akhirnya bilang ke komandan unit A saat itu, "Hei, itu generasi kita selanjutnya ya." Kemudian si relawan ini bilang ke komandan yang di situ, saat itu komandannya siapa ya? Yang dari Trenggalek, Mas siapa? Yoni ya. Mas Yoni itu bilang, "Dan coba di sana Dan, kayaknya di sana ada jenazah." Bener Pak. Akhirnya dikocorin air, pas digali bener di situ ada jenazah. Itu jarak sekitar 20 meter, saya pakai masker double, masih tembus Pak aromanya. Ya, jadi aroma jenazah seperti itu. Nyengak itu bukan cuma di sini ya, sampai masuk ke itu ya. Nggak terbayangkan ya. Baik. Kemudian kalau kuburannya Abu Jahal yang ada di medan perang Badar, ini juga unik. Ini kuburannya juga gundukan batu seperti itu. Kemudian sampai hari ini itu masih ada semut yang keluar masuk ke situ, Pak. Dan kira-kira jarak 30 meter di sana itu pohon kurma tumbuh subur, tapi di situ nggak bisa tumbuh, Pak. Jadi orang jelek itu walaupun sudah mati, ya energi negatifnya itu masih ada, ya. Kok jadi penasaran Tat, ya? Yuk kapan-kapan umroh bareng terus ke sana ya. Nanti ada aroma biru ya Pak Ki ya? Belum pernah ke sana. Ya nanti aroma bikinlah ya. Biru. Jadi umrohnya itu sirah nabawiyah. Nanti mau napak tilas hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Ya. Nginep dulu di mana itu Gua Thur, kemudian jalan ya lewat pesisir, kemudian mampir di tenda Ummu Ma'bad, kemudian berhenti di Kuba dan seterusnya. Wah, ini keren ya. Siahahnya bukan cuma di Indonesia tapi siahah di sana. Napak tilas. Bukan cuma parang ke alun ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ya dalam fikih sirah Syekh Al-Buti mengatakan Rasul tidak diminta membalas penghinaan, Allah sendiri yang akan menutup perkara itu ya. Tenang bos, kira-kira begitu ya. Ya. Bolonnya pusatnya kan begitu ya. Tegangane pusat. Begitu ya. Jangan diurusi seperti itu ya. Nah, strategi dari beliau silahkan muadzinnya kita break untuk adzan dulu. Kita lanjutkan lagi. Setelah tadi mendengar adzan yang dibawakan oleh Mas Ahnaf ya. Mas Ahnaf ini dengan bapaknya namanya beda tipis ya. Sumbernya sama. Kalau bapaknya itu Hanafi, maka anaknya Ahnaf ya, berasal dari kata yang sama. Jadi jenengan nanti kalau punya putra ya kasihlah serem-serem dikit gitu ya. Biar gampang ditelusuri. Ya.
Baik, kita lanjutkan. Strategi dakwah yang tadi, yang keempat, ya menurut beliau, jangan membuang energi menghadapi para pembenci, ya, bikin baper. Energinya habis hanya untuk menanggapi seperti itu. Nanti Allah lah yang akan mengurusi. Kemudian, yang kedua, musuh dakwah sendiri yang akan terputus, bukan seorang da'inya. Yang ketiga, fokus pada misi, bukan mayoritas orang yang mencela. Jadi ini luar biasa. Jadi seorang dai ini kalau ada orang yang mencela, ada yang menghina, sudah ibarat kita pakai TWS yang larang, ya, yang mahal, bukan saya ya, bukan Trio Santoso, tapi TWS ya, itu loh ya. TWS itu headphone yang pakai Bluetooth itu, yang ada noise cancelnya. Jadi suara dari luar nggak kedengaran. Yang kedengaran hanya dakwah kita, gitu ya. Suara dari luar biar di luar saja, jangan masuk ke hati. Nah, yang kelima, menurut beliau, menurut Syekh Al-Buti ini, dakwah adalah misi jangka panjang, hasil akhirnya di tangan Allah. Gitu ya. Nah, konsep ini mencakup yang pertama, kelanggengan nama Nabi Muhammad SAW, kemudian besarnya umat beliau, dan limpahan karunia di dunia dan akhirat. Jadi, dakwah ini sekali lagi bukan urusan kita hari ini saja. Ya, ini nanti jangka panjang. Kita nggak tahu karomah yang sudah berjalan 52 kali nanti kedepannya bakal seperti apa. Apa karomah ini akan semakin besar lagi, ya, akan melahirkan generasi yang lebih akrom, ya, lebih mulia dan sebagainya, kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha saja nanti hasil akhirnya di tangan Allah, ya. Kalau dulu ada peribahasa bahasa Inggris, ya, ada quotes yang keren itu, do the best, ya, let God handle the rest, gitu ya. Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada Allah. Wah, itu enak banget itu ya. Hidup seperti itu enteng, Pak. Pokoknya kita ikhtiar yang terbaik, sisanya biar Allah yang ngurus. Wah, itu nikmat banget ya. Kemudian beliau Al-Buti sedang mengatakan Allah menenangkan Rasul dengan masa depan dakwah, bukan dengan masa kini. Contohnya apa? Tadi Al-Kautsar, ya. Selain yang artinya kebaikan banyak, beliau SAW pernah kemudian tertidur, ketika bangun beliau tersenyum. Ketika ditanya oleh para sahabat, ini kenapa wahai Rasulullah kok Anda bangun kemudian tersenyum? Beliau dinampakkan telaga Al-Kautsar. Haud, ya, telaga Al-Kautsar yang man yashrab minhu, barang siapa yang minum dari situ, lam yadhma abadan, tidak akan pernah haus selamanya. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW itu menunggu umatnya di telaga itu, di telaga Al-Kautsar. Semoga kita semua yang ada di karomah ini termasuk orang-orang yang ditunggu-tunggu oleh beliau di telaga Al-Kautsar. Amin. Nanti kita reuni di sana ya, Pak. Insya Allah. Amin. Nah, strateginya supaya seorang dai harus melihat dakwah dengan kacamata jangka panjang. Kemudian pada fase awal dakwah, tanda-tandanya sering kecil, tapi hasilnya sangat besar, impact-nya besar. Kita nggak tahu dari sekian banyak ustadz yang hadir di karomah ini, mana yang kemudian bisa menyentuh hati jamaahnya. Mana yang kemudian menyentuh ketika seorang itu sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya, kemudian mendapatkan kata-kata kalimat yang menarik dari ustadz, kemudian klik, itu menjadi semangat dia untuk kemudian fight back lagi, ya, semangat lagi untuk berjuang lagi. Kita nggak tahu, ya.
Karena sekali lagi hidayah itu adalah haknya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada engkau orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberi hidayah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian yang keenam, strategi dakwah menurut Syekh Al-Buti dalam surat Al-Kautsar ini, konflik tidak dihadapi dengan marah, tapi dengan memperbaiki prioritas ibadah. Nah, ini ya. Menurut Syekh Al-Buti, perintah wanhar, ini perintah berkurban, mengandung makna yaitu memperbaiki niat, menjadikan pengorbanan sebagai bahasa dakwah. Jadi dakwah diserupakan dengan keteladanan, pengorbanan bukan kemarahan. Kemudian pengorbanan adalah bahasa paling meyakinkan dalam dakwah. Jadi kalau ada orang yang diundang kajian, saya sibuk bekerja. Terus ada sing rotok dongkol ya. Memang sing pengangguran iki ya sing teko ngajar iki pengangguran kabeh. Pernah dengar seperti itu, Pak? Kalau yang belum pernah ya barusan dengar ya. Ya. Sampai ada seperti itu karena ya namanya manusia, Pak, refleks untuk membalikkan kata-kata seperti itu ya. Maaf, saya kerja. Nah, memang sing teko kajian ki pengangguran kabeh ya enggak kan ya. Jadi jenengan yang bisa hadir di sini ya, semoga ini termasuk pengorbanan kita ya. Kurban itu apa sih, Pak? Apa yang disembelih? Tidak. Kurban itu dari berkata koruba, mendekatkan diri. Jadi korib, sahabat yang dekat. Di kurban itu adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita di antara kita ya, ketika datang ke rumah mengorbankan waktu untuk keluarga, jelas ya. Yang enggak bareng keluarganya ke sini. Kemudian kalau yang jauh waktunya, kemudian bensinnya. Kalau dulu di Pikir Subuhan itu semoga tiap tetes bensin yang terbakar itu mengalihkan pahala untuk kita. Dulu ya masih ada Pikir Subuhan Magetan dulu ya. Siapa sih ketuanya? Dah. Lanjut aja ya. Yang selanjutnya, dakwah yang ketujuh, dakwah tetap berjalan meski ada kehilangan dan musibah pribadi. Nah, ini ya, ini Nabi Muhammad SAW ketika dua putra beliau meninggal, Al-Qasim dan Abdullah tadi, normalnya orang kan bergabung ya, tapi Allah memotivasi beliau untuk tetap ya maju ya, tetap segera move on dari sedihnya. Sedih boleh tapi dakwah tetap harus jalan, begitu ya. Allah tidak menghentikan dakwah ketika Nabi ditimpa musibah pribadi ya. Dakwah tetap berjalan. Strateginya seorang dai harus mampu memisahkan duka pribadi dengan misi dakwah. Nah, ini berat ini ya. Neng omah ulang-ulangan ya. Healingnya ke dakwah. Wah, ini enak banget ini. Jadi, adakah yang seperti itu di sini? Berubat urusan rumah ya. Hujan terus setiap hari, nggak ada panas. Habis nyuci, habis dipakai, belum kering sudah ada kotoran lagi, nggak rampung-rampung. Setiap gak entek-entek bentino ya, Masya Allah. Ada kajian karomah malam hari, wah bisa healing, ketemu dengan saudara seiman, wah itu nikmat. Laras mboten niki? Nggih. Kemudian musibah bukan alasan menghentikan dakwah, justru sering menjadi penguatnya. Nah, ini ya luar biasa ya.
Mungkin di antara kita kemudian bertanya-tanya ya. Ini sempat viral ya beberapa tahun lalu ya. Kamu nanya ya. Ya kan ya? Bayangkan Pak, kalau ada anak yang kemudian ada orang yang ngikuti tren viral seperti itu. Pas kemudian meninggal. Ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Kamu nanya ya. Gimana coba? Hah? Oleh kau ngendi ya? Seperti itu ya. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, akhir hayat para penghina, terutama tadi ya, Al-As bin Wa'il. Jadi bukan Wail ya. Kalau Wail itu adalah nama lembah di neraka, tapi ini Wa ya, huruf wawu, kemudian ada alif berdiri, kemudian ada hamzah di atas itu il gitu ya, Wa'il gitu ya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini dia adalah orang yang pertama kali mengatakan menyebut Nabi dengan abtar tadi ya, terputus keturunannya ketika putra Nabi wafat. Nah, kemudian akhir hayatnya dia ini mati karena luka di kaki yang membusuk setelah tertusuk duri kecil, Pak. Bengkak, bernanah, lalu meninggal secara menyakitkan. Ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam bisabab syaukah ya, dakot ya, karena duri kecil. Jadi Allah itu kalau ingin musuh Islam itu mati, pasukannya sangat remeh-temeh, Pak. Ya, duri kecil, truk ya, dilemparkan ya, kena kaki, bengkak, bernanah, infeksi, mati, Pak. Ya, enggak harus perang tanding mubarosah pas perang Badar atau Uhud, enggak ya. Sesimpel itu. Kalau Abu Lahab ya, penghina Nabi juga, ini juga menyebut Rasulullah dengan al-abtar ya. Malah mengatakan apa kemarin kata-katanya? Tabban laka ya Muhammad. Ketika Muhammad mengumpulkan Bani Hashim di lembah itu, kemudian beliau ini mengatakan tabban laka ya Muhammad ya. Celakalah engkau ya Muhammad. Nah, kemudian tadi ya, dia ini mati menjijikkan, kena penyakit kulit seperti plak lokal. Jenazahnya dibiarkan 3 hari, tidak disiapkan keluarganya karena takut menular ya. Tadi ya, didorong dengan kayu, kemudian ditimbun dengan batu dari jauh. Ada lagi kematiannya Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa ini Al-Walid ini? Bapaknya Khalid bin Walid. Bentuk penghinaannya, dia adalah salah satu tokoh yang paling aktif mencela Al-Quran, menuduh Al-Quran sebagai sihir dan membenih fitnah kepada Nabi. Kemudian dia ini kakinya juga ini sobek terkena luka anak panah ya. Jadi baju dia ini panjang, pas ditarik bajunya nyangkut di anak panah, srek kena. Kemudian berdarah terus hingga mati, Pak. Kemudian ada lagi Al-Aswad bin Abdul Muthalib bin Al-Muthalib ya, ini subjudul yang lain, akhir hayat para penghina ya. Bentuk penghinaannya ini sering mengejek Nabi, menunjukkan Nabi dengan isyarat mata sebagai cemoohan ya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW datang, dia ini ngasih isyarat pada orang-orang Quraisy yang lain, bentuk cemoohan gitu ya. Kemudian disebut dalam tafsir ayat alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Nah, Allah itu kalau ngancam ngeri, Pak. Fasawfa ya'lamun ya. Alladzina yaj'aluna ma'allah, yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah itu ilahan akhar, sembahyang lain, maka fasawfa ya'lamun ya, mereka bakal tahu akibatnya. Nah, akhir hayatnya bagaimana? Ini buta ya, kemudian mati dalam keadaan hina,
tidak dapat lagi mencela karena kehilangan penglihatan. Kalau dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang di sekitar Ka'bah, kemudian malaikat Jibril lewat di depannya ini, Al-Aswad bin Al-Muttalib. Kemudian malaikat Jibril melemparkan sebuah daun hijau ke mukanya, kena matanya, langsung buta seketika. Wah. Itu jurus apa itu ya? Ada lagi Al-Aswad bin Abdu Yaguth. Ini juga salah satu pengolok utama, suka membuat wajah aneh atau memutar-mutar mulut sebagai ejekan kepada Nabi. Akhir hayatnya terkena penyakit parah pada wajah dan tubuhnya menghitam seperti areng hingga mati, sesuai dengan namanya Al-Aswad. Jadi jangan kasih nama anaknya Aswad ya Pak. Hei ireng, hei bleki, jangan ya. Ada lagi Al-Harith ibnu Qais. Ini juga termasuk di antara mereka yang membuat ejekan fisik terhadap Nabi. Ini mati dengan cara mengenaskan. Ya, Ibnu Hisham menyebutkan ia termasuk yang ditimpa balak sebelum Badar. Jadi ngeri. Lagi satu lagi, Uqbah bin Abi Mu'aid, ini cukup terkenal ya, mencekik Nabi ketika sholat, melemparkan kotoran unta ke punggungan Nabi saat sujud, menginjak tengkuk Nabi, akhir hayatnya ditawan pada perang Badar dan dieksekusi. Jadi seperti itu Pak, akhir hayat para penghina Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya tadi benar-benar mereka itulah yang akhirnya malah jadi abtar, terputus amal kebaikannya, terputus nama baiknya. Sudah jam 19 lewat 17 menit. Tadi mulai jam berapa ya? Lek Soli ya? 58 menit. Cukup lah ya. Sekarang kita saatnya ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Ini kok rata-rata untuk ibu-ibu dan anak-anak ya, untuk bapak-bapak nggak ada ya. Ya, sekali-kali oli mesin gitu ya Pak. Nah, pertanyaan pertama. Dapat wow ya. Untuk Putri berarti. Apa tadi artinya al-abtar? Oke, monggo. Yang terputus. Nah, silakan diambil perwakilan atau silakan. Ini untuk bapak-bapak ya. Ada lada bubuk, ada mie, apa ini sedap-sedap. Siapakah tadi orang yang pertama kali menghina Nabi dengan al-abtar tadi? Siapa? Bukan. Kurang komplit. Siapa? Bapak-bapak? Monggo. Alhamdulillah. Monggo.
Untuk adik-adik, ya ini ya, yang putri dulu ini. Ma ma'na al-kautsar? Apa artinya al-kautsar tadi? Ini yang mana yang duluan ya? Nuha apa Nuha? Nikmat yang banyak, betul ya. Untuk adik-adik yang putra. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar apa artinya? Wanhar. Bentar, sana dulu. Ada yang Firdan beneran enggak itu? Ya, ini. Gantian ya yang menang ya. Ini untuk ibu-ibu ya berarti. Bagaimana kisah tragis kehidupan Abu Lahab? Akhir riwayatnya tadi bagaimana? Agak panjang berarti ini. Silakan. Saya lempar ke yang putra. Bagaimana akhir hayat Abu Lahab tadi? Pojok, monggo Gus. Yang sana. Kalah cepet jenengan. Monggo. Alhamdulillah. Monggo. Ini customer VIP ini ya. Tinggal satu ini. Selain ini untuk anak-anak aja ya. Al-Kautsar, selain artinya nikmat yang banyak, apa tadi artinya Al-Kautsar? Selain arti nikmat yang banyak. Telaga Nabi sana duluan. Kalah cepet kalian. Monggo, Mas. Masya Allah. Larinya langsung berubah Pak ya. Bunga sumringah. Kemudian saya umumkan ya, ini saya merangkap jadi pembawa acara, bahwasanya infak karom malam hari ini terkumpul sebesar Rp310.000. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas apa yang antum keluarkan, semoga berbalas yang lebih baik. Amin. Kemudian sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Sebentar ya. Saya buka kerpeannya dulu. Mari kita tengah-tengah tangan sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
wa zidna ilman wa barik lana wa li jami'i jama'ati karamah fi ahlina wa madarisina wa ahwalina. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma jzi kullaman a'ana hadzal majlis min ahlina wa ikhwanina wal muslimina wad da'imina khairan katsira waj'al dzalika fi mawazini hasanatihim. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr wa min syarri fitnatil ghina wal faqr wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma kun li ikhwanil muslimina fi Filistin nasiran wa mu'inan. Allahumma fathum bihifdika wa ayidhum bi nasrika wa farris anhum kulla karbin wa hammin ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Jangan lupa nanti setelah Isya kita ada mabar makan malam bareng. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi di Karomah edisi 63. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.